Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'ayyidis sabirina bi'azizi nasr wa muyassirish syakirina lihamidis syukri wa muwafiqil mukhtarina liqiyami bi amri ahmaduhu ala ma an'ama wa aslama fima hakama wa abrama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur indallah Isna asyara syahran fi kitabillah minha arba'atu hurum. Qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, in aradtum ar-rahata waqtal maut wal khuruja ma'al iman wan najata minasy syaitan fahtarimu hadhihi syuhur bikasratis siyam wan nadama ala ma salafa minal asam wadhkuru khaliqul anam tadkhulu jannata rabbakum bisalam. Allahumma ya man ajaba nuhan fi qaumih, ya man nasara Ibrahim ala a'daih, ya man radda Yusuf ala Yaqub, ya man kashafa durra Ayyub, ya man ajaba da'wata Zakaria, ya man qabila tasbiha Yunus bin Matta. Nas'aluka bi asrarihi hadhihi da'awati an tataqabbala ma bihi da'awnaka wa an tu'tiyana ma sa'alnaka an jislana bihi wa'daka alladhi wa'adtahu li ibadikal mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. In qata'at amaluna wa isyatika illa minka wa khaba raja'una wa haqqika illa bika. In abta'at gharatul arham abtahadat faqrabu syai'u minna. Waratullah ya waratallah jiddi sayru musri'atan fi halli uqdatina. Ya gharatallah addatil adun wajaru wa rajaunallah wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salamun ala nuhin fil alamin istajib lana amin. Waqti adabiral qawmil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Puji dan syukur mari kita panjatkan ke Zat yang Maha Rabbul Ghafur. Salawat teriring salam semoga dilimpah curah kepada yang baginda Rasul, baginda Nabi yang mempunyai budi pekerti yang amat sangat luhur, baginda agung, baginda mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut dan umatnya. Bil khusus kita yang hadir malam ini, pagi ini, mudah-mudahan terakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadaratil kiram, para masyayikh, para asatidz istimewa, Ustaz Harun Raisul Salah An-Nur, Ustaz Ithor, Ustaz Isra, para asatidz dan guru-guru yang lain, bil khusus para sepuh, ini sepuh, dan semua yang hadir di pagi ini. Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan dikaruniai keturunan soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki 1 bulan yang di dalam hitungan 1 tahun bulan ini termasuk kategori bulan hurum atau bulan mulia. Sebut bulan hurum, bulan haram karena memang di 4 bulan ini tidak boleh ada peperangan. Dan 4 bulan ini 3 diantaranya disebutkan secara berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan 1 bulan lagi itu disebut secara terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini kalau dalam istilah ulama terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ya. Ra-nya kata ulama tadulu ala rahmatillah. Jadi bulan ini isinya rahmat Allah. Wajimuhu tadulu ala jirmul abdi, sementara jimnya itu maknanya dosa seorang hamba. Sementara huruf yang ketiga mustaqun min birrullah, artinya kebaikan Allah. Jadi kalau diurutkan secara bahasa, rahmat Allah, dosa hamba, kebaikan Allah. Maka dari itu fala tabki jirmul abdi baina rahmatillah wa birrillah, maka tidak akan tersisa dosa seorang hamba ketika dihapit oleh rahmat dan kebaikan Allah. Sebagian kalangan khususnya bangsa Arab menamakan bulan Rajab itu karena memang Rajab itu maknanya sama, mustarak atau mutarodif maknanya dengan azama. Rajaba agung,
azama agung. Kenapa diistilahkan Rajab? Karena orang Arab itu kalau mengagungkan sesuatu menggunakan redaksinya bukan azam tu syai, tapi Rajab tu syai. Aku mengagungkan sesuatu, aku memuliakan sesuatu. Maka dari itu Rajab itu sebetulnya maknanya agung, karena mutaradif dengan kalimat azama yang artinya agung. Dan Rajab ini disebut oleh Rasul Syahrullahil Asam, bulan tuli. Alasannya seluruh kebaikan kejelekan yaktubuna hasanat wassayiat bisa iris syukur. Semua kejelekan kebaikan seluruh bulan itu dicatat. Wa fi hadza syahri la yaktubuna sayyi'at bal yaktubuna hasanat. Tapi di bulan ini hanya yang dicatat itu hanya kebaikan. Bulan yang tidak mencatat kejelekan. Tapi jangan diasumsikan berarti kita bebas bikin dosa. Tidak. Ulama memaknai daripada kejelekan di sini adalah kejelekan yang tidak direncanakan, yang sifatnya khati'at, kesalahan yang tidak disengaja. Seakan-akan malaikat kiramal katibin itu tidak mendengar kalau ada kejelekan yang tidak sengaja dilakukan. Makanya disebut bulan As-Sham. Ya. Bagian pesantren ada yang menetapkan jatuhnya pada hari ini. Ternyata saya baru kabar dari NU itu ternyata besok. Nah, saya udah sahur. Ya apa-apa dari sekarang nih puasa ya. Sama. Ya Rasul itu simpel, kata Rasul. Segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasul, maka sesuatu itu menjadi sunnah. Dan sunnahnya bukan sekali. Ya. Makanya Rasul itu sangat takut ketika ada sesuatu perintah untuk konsumsi beliau, kemudian sesuatu itu diketahui oleh sahabat. Karena apa? Ketika sesuatu itu diketahui, maka akan jadi kebiasaan. Makanya Rasul ketika bulan Ramadan itu tidak melanjutkan salatnya di masjid. Takut salat tarawih itu nanti menjadi kewajiban. Hadirin rahimakumullah, jadi mau sekarang atau mau besok sama saja kita sudah memasuki bulan Rajab. Ya, bulan yang kosakatanya sebetulnya itu maknanya sama dengan azama, artinya agung. Di Arab, bahasa Arab terdahulu kalau menggunakan pengagungan sesuatu itu bukan azam tu syai, tapi rajab tu syai. Aku mengagungkan sesuatu. Makanya jadilah bahasa pengagungan itu sehingga bahasa Rajab itu menjadi satu nama bulan yang maknanya sebetulnya agung. Banyak keistimewaan diantaranya, walaupun ada sebagian yang menyatakan hadisnya dhaif atau ada yang menyatakan maudhu. Ya, maudhu itu lebih rendah dari dhaif ya.
sahih, hasan, dhaif, kemudian maudhu. Namun baginda Rasul dalam hadisnya memang menyatakan in aradtum ar-rahata waqtal maut, jika kita pengen senang pas mati berarti pas syakaratul maut, wal khuruja ma'al iman, roh kita keluar membawa iman, wan najata minasyaiton, bebas dari tipu daya setan ketika syakaratul maut, maka fahtarimu hadhihi syuhur, muliakanlah bulan ini dengan 3 hal. 1, bikasratis siyam, perbanyak puasa. Yang kedua, wan nadama ala masalafa minal asam, perbanyak tobat. Yang ketiga, wadzkuru khaliqul anam, perbanyak zikir. Jadi begini, kata baginda Rasul, man ijdada ilman lam yajdad hudan minallahi ila bu'dan. Orang ilmunya bertambah tapi kebaikannya segitu-gitu baik, maka bukan makin dekat dengan Allah tapi makin jauh. Ini pedas banget hadis ini. Introspeksi kita ya makanya momen bulan Rajab. Santri itu makanya kalau mau nambah amalan itu di bulan Rajab. Saya mulai bulan ini mau ngamalin hijib ini. Saya mau ngamalin ini nih mulai. Momentumnya di Rajab. Ya. Jadi memang ini yang sangat pedas ya. Hampir semua kita hampir terkena. Manis dada ilman walam yazdad hudan minallahi ila bu'dan. Orang ilmunya bertambah tapi kebaikannya segitu-gitu baik, maka bisa dipastikan orang ini bukan makin dekat tapi makin jauh kepada Allah. Jadi usahakan minimal kita bulan Rajab ini nambah amalan. Oh, biasanya Kang Ustadz Harun selawatnya 1000, sekarang 10.000. Luar biasa. Biasanya kamilahnya 11, sekarang 41. Biasanya waqiahnya subuh doang, sekarang sama asar. Ya, sok. Biasanya tabaroknya subuh doang, sekarang sama asar. Itu enak kalau kita setiap bulan punya target. Tahun bulan depan kita nambah amalan ini. Ya, bulan depan kita nambah amalan itu. Jangan yang ada gehilah. Nah, itu yang sangat kita takut. Ilmu terus bertambah tapi amalia stagnan, begitu baik. Itu sangat mengkhawatirkan ya. Mudah-mudahan bulan Rajab kita jadikan momentum untuk menambah amaliyah. Biasanya kita selawatnya ya sehari 100 ya, sekarang mah sehari 111 itu ya. Itu. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian ilmu fikih, masih bab takhaluf atau perbedaan bainar rijal wa nisa, antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi memang secara kodratnya perempuan itu berbeda dengan laki-laki, jangan disama-samakan ya. Dalam gerakan sholat, dalam hal apapun itu memang berbeda. Faslun fi umuri takhal fiha al-mar'atu ar-rijal bis salati fi khamsati asya'a ya. Jadi memang sudah kita jelaskan ada 5 hal laki-laki dengan perempuan itu berbeda dalam urusan sholat.
Kemarin sudah dijelaskan pertama seorang laki-laki ya itu merenggangkan ketika berdiri. Kemudian seorang laki-laki agak mengangkat perutnya baik dalam keadaan ruku atau sujud. Yang ketiganya seorang laki-laki ketika sholat itu mengeraskan di tempat yang keras. Dan memang sholat itu kan terbagi dua, satu yang jahar, dua yang sir. Yang jahar itu ada berapa sholat? 3 sholat, maghrib, isya dan subuh. Sementara yang sir itu ada 2, zuhur dan asar. Kenapa sholat malam itu rata-rata jahar ya, sementara sholat siang itu sir? Padahal memang sholat malam juga itu boleh sir, boleh jahar, tapi sholatnya sholat sunnah. Makanya ada namanya tawasud baina sir wal jahar. Tawasud itu bukan suara kita itu antara keras dan pelan, bukan. Jadi rakaat pertama keras, rakaat kedua pelan, itu kalau sholat tahajud. Hatta pihakil mar'ah, walaupun sholat yang sifatnya jahar itu berbeda ya. Perempuan kalau ada laki-laki sholatnya jangan dijahar, walaupun sholatnya sholat jahar, karena sholat bacaan jahar itu status hukumnya bahkan tidak mencapai level sunat abad, hanya sunat hayat. Yang keempat, perbedaan laki-laki dengan perempuan, idza nabahu ay asabahu syai'un fis salat sabaha. Ketika terjadi hal di dalam salat, maka sabaha, maka harus baca tasbih. Falladzi nadabahu fi salat amma fi bayan amma mubahun ka uzunil murid dukhuli au mandobin. Ini ketika dia statusnya menjadi seorang makmum ya, mengingatkan si imam karena si imam bacaannya salah, maka seorang laki-laki yang menjadi makmum ketika mengetahui ada kesalahan si imam, maka dia membaca tasbih ya. Subhanallah biqasdi dzikri faqat. Jadi yang paling bagus itu niatnya zikir. Au biqasdihi ma'al ilam, atau niat zikir dan niat mengingatkan, ngasih tahu. Aya al-ifham. Wala budda min qarni qasdi dzikri bi jam'il lati li anau udhiqa min kinayati talaq. Fa in khalla harfun anil qasdi batalat salatuhu. Jadi kalau hanya sekedar mengingatkan tanpa zikir itu maka batal salatnya. Jadi niatnya harus ada niat zikirnya, jangan cuma niat mengingatkan. Maka au biqasdil i'lam faqat batalat. Kalau hanya sekedar mengingatkan maka batal salat. Malam yakun amian, kecuali memang orangnya orang bodoh ya, yang tidak sempat belajar. Di kita banyak orang bodoh tapi nggak
ada waktu belajar namun tidak belajar. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya rusaknya manusia itu karena 3 hal. 1, al-jahlu bila ta'alumin, bodoh tapi tidak mau belajar. Yang kedua, al-amalu bila ikhlasin, beramal namun tidak ikhlas. Yang ketiga, ya, watakaburu bima amila, sombong dengan amal yang ada. Ya, itu penyakit kita. Nah, di penyakit dan rusaknya manusia, rusaknya seorang muslim itu karena 3 hal. Al-jahlu bila ta'allumin, bodoh namun tidak mau ngaji. Pantas Rasul dalam kitab Lubabul Hadis, dalam kitab Kifayatul Atqiyah, itu ada redaksi hadis begitu: inna hasratan nas yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabatal ilmi walam yatlub. Paling rugi di akhirat orang yang punya waktu ngaji namun tidak mau ngaji. Itu paling rugi. Karena di dalam uzur itu memang ada jahlun ma'zur, jadi bodoh yang dimaafkan. Bodoh yang tidak punya waktu, dia tidak sempat ngaji. Makanya ada orang masuk Islam, selang 1 jam datang waktu zuhur, dia kan wajib sholat. Ustaz, saya itu wajib sholat, saya belum hafal Fatihah, tapi saya hafal bismillah. Kamu ulang saja basmalah sampai 7 kali, sehingga itu menjadi 7 ayat. Atau dia hafal 7 zikir, subhanallah, alhamdulillah. Jadi maka silahkan. Kenapa? Karena tidak ada waktu untuk belajar. Tapi sholat sudah wajib. Sementara rukun sholat membaca Fatihah. Sementara dia belum hafal Fatihah. Dia baru hafal, saya baru hafal bismillah. Karena saya bergaul dengan orang muslim, ya bismillah saya hafal. Gimana? Saya sholat, kamu ulang saja bismillah sampai 7 kali. Nah, ini ada orang tidak tahu duduk permasalahannya. Dia tidak tahu bahwa niat hanya sekedar mengingatkan itu batal. Karena dia statusnya atau bodoh, maka itu tidak batal. Malam yakun amian wa illa falam tutul, maka kalau memang dia bodoh itu tidak batal. Yang kelima, memang dari segi aurat, ya, kalau laki-laki ma baina surah wa rukbah, baik fi salat wala fi ghairiha, baik di salat atau di lain salat, itu laki-laki hanya antara pusar dan lutut. Lakin yajibu satru juz'in minhuma, tapi bukan berarti pusar dan lutut itu tidak ditutup, ya, karena itu bagian juz yang menyempurnakan, maka sesuatu itu menjadi sempurna apabila ditutup. Masuk dalam kaidah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sementara perempuan itu beda dengan laki-laki. Wal mar'atu tukhalifur rajula. Pertama, perempuan beda dengan laki-laki di dalam urusan sholat. Pertama, fi ruku'iha wa sujudiha. Sujud laki-laki dan sujud perempuan itu beda. Li'anau asturulaha, karena perempuan itu serba tertutup, ya, maka perempuan ketika sujud, ya, kalau laki-laki kan lurus, kasofhatin wahidatin, perempuan itu agak sedikit, ya, karena dia dan tangannya pun itu tidak terbuka seperti laki-laki, jadi agak menutup ke bagian perut. Termasuk wa mithluha al-khunsa,
termasuk hukumnya sama dengan perempuan itu adalah unsa. Unsa itu man lahu alatani, ini bukan waria ya. Kalau waria itu wanita dalam tubuh pria, nah itu mah memang laki-laki. Ini unsa yang dalam ilmu fikih ada orang yang ditakdirkan punya dua kelamin, itu unsa. Unsa di situ urusan gerakan sholat itu sama dengan perempuan. Wa yusannu raf'u dzira'aini anil ardh fi sujud mu'tamidan 'ala rohah lil amri bihi. Wa yuqra'u bastuhuma lin nahyi anhu. Jadi perempuan itu kalau sujud pun dzira'ahnya diangkat sedikit, tapi ini jari jemarinya jangan sampai terlalu gini ya. Jadi serba rapat ya. Na'am law sujud fasyaqqa 'alal musalli al-i'timad 'ala kaffaihi wa dha'a sa'alaihi 'ala rukbatayhi. Ya, kan perempuan itu dalam berdiri saja itu agak rapat. Kalau kira-kira madharat, aduh ini terlalu pegal, maka boleh direnggangkan. Atau ketika dia ruku ya terlalu rapat boleh, tapi tidak serenggang laki-laki. Yang kedua, wa tahfazu sautaha in salat bihadrati rijal al ajanib. Laki-laki bebas salat jahar mau dikencangkan, sementara perempuan walaupun salat jahar kalau ada laki-laki itu tidak boleh dikencangkan. Walau wahidan, walaupun laki-lakinya cuma satu. Bihaitsu la yasmauha, kira-kira suaranya terdengar, man kana ma'aha, orang yang ada di dekatnya. Ya. Wa illa kuriha. Jadi kalau kira-kira tidak bisa didengar itu boleh dikeraskan. Ya, misalkan perempuan sholat di situ, ada laki-laki ya yang istirahat, ada bapak-bapak istirahat menumpang sholat, duduk dulu, perempuan lagi sholat. Sementara ada bunyi orang ngebor air, kata perempuan dalam hatinya, walaupun saya keraskan dia tidak akan mendengar, maka silakan dikeraskan. Tapi bagaimana kalau misalkan tidak ada suara yang mengganggu, sehingga ketika dikeraskan laki-laki akan mendengar suaranya. Wa illa kuriha, maka walaupun terdengar oleh laki-laki itu tidak membuat sholat batal, tapi hanya sebatas makruh. Wala tabtulu as-sholatu bil jahar, tidak membuat dikeraskan bacaan seorang perempuan itu berdampak pada batalnya sholat. Wa yusannu laha al-israr, karena memang sunnahnya itu dipelankan, bahkan bihadratil unsa lihtimali dzukuratihi, karena memang ihtimal unsa itu memang ada sifat laki-lakinya. Selanjutnya yang membedakan perempuan di dalam sholat dengan laki-laki, wa iza nabbaha syai'un fis shalah safaqat. Ketika seorang perempuan terkena sesuatu masalah di dalam sholatnya, ya status dia jadi makmum, imamnya juga perempuan, ya imam bacaannya salah, ya atau imam harusnya tasahud awal dia berdiri, maka perempuan ketika sesama perempuan berjamaah kemudian imamnya salah, maka sofakot, nah tepuk, sofakot, orang Sunda nyebutnya keprok, tepuk tangan. Nah, bukan begini, woi salah, bukan ya. Bidor bibat milyumna. Nah ini namanya bat. Ini zohron, ini batnan. Ini ditepukan
ala dhahri simal, ke dhah simal. Ya. Wahazani aula min aksiha. Nah, gambaran menepukan bat yamin kepada dhah simal itu lebih baik daripada sebaliknya. Jadi seperempat salat langsung. Nah, kalau dibalik, ya, nah itu kurang baik. Jadi lebih baik, yang paling bagus adalah bat yamin, ini zoh simal, johor sih. Ya, kamu, woi salah, batal. Nah, wahazani aula, gambaran menepukan nibat yamin daleman tangan kepada zoh simal itu lebih utama min aksiha. Wa darbu batnul yasar aw dhuhriya, yaitu menepukan yang kiri ke kanan. Itu lebih baik yang kanan ke kiri. Wa baqiya suratani darbu zahrul yamin ala batnil yasar wa aksuhu, ya. Dan tersisa dua gambaran, yaitu memukulkan dhah yamin ke bat yasar. Ada lagi gini. Ya, ini berarti dhah yamin, ini bat simal begini, atau dibalik ini. Nah, ya, jadi ada 4 kaifiah. Pertama gini, kedua mana gini, ketiga ini dhah simal, ya. Ada 4. Wa aksu wahajani mafdulani bin nisbah litil kal arba'ah. Fal kaifiyatul matlubah sittatun wa ghal matlubah kaifiyatani wa huma dakhalatani tahta qaulus syari'. Haza faladarab dabatnan bi batnin yaminan ala shimal bi qasdil la'bi walau qalilan ma ilmi tahrum batalat. Jadi kalau orang sengaja memukul yang kanan kepada yang kiri dengan niat hanya sekedar la'bi itu iseng, ya, mainan saja, walau qalilan, walaupun sedikit, ma ilmi tahrum, dan tahu bahwa itu haram, batalat sholatuha, maka batal sholatnya. Jadi sebetulnya gambarannya itu ada 5, ada 6, ya. Yang matlubah itu ada 4. Berarti kalau 6 gimana? Ya. Pertama 1, yang kedua 2, 3, kemudian 4, ya, 5, 6. Nah, yang matlubah itu 4. Pertama 1, kedua 2, ya, kemudian zohor, terus ganti. Nah. Tapi yang paling bagus adalah yang pertama, yaitu dhahrus shimal halal al yamin. Jadi yang ini ke mana? Batul wal dhahrus shimal halal, maaf, bidribat nil yamin ala dhahris shimal. Jadi ini ke punggungnya. Bihilapi ma ija jahulat al-butlan bidzalika jahlan ma'dzuron. Kita ketemu lagi dengan bahasa jahal ma'dzur. Jadi bodoh yang dimaafkan.
Bodoh yang dimaafkan karena dia terkendala dengan dia tidak bisa belajar atau kondisi lokasi dia, kemudian waktu jarak tempuh, pokoknya bodoh yang dimaafkan. Ya, sekarang tuh tidak ada yang namanya jahil majhul karena semuanya bisa diakses. Ya, semuanya bisa didatangi. Kalau dulu mungkin memang susah. Ada orang di satu pulau masuk Islam, mau belajar ustadznya belum ada. Tahu gimana tuh? Maka dia hanya sekedar kalau itu ditepuk karena tidak ada yang kiai atau ustadznya, akhirnya main tepuk tangan baik. Nah, kama idalam tuksid al-la'ba, sama seperti halnya orang kalau memang nggak tahu karena jahal mazrur, dia ya seperti niatnya ya tuh hanya sekedar la'ba. La'ab itu iseng. Wa yajri dzalika baqiyatil kaifiyah, maka tersisalah sisa-sisa atau apa? Allah pada sama. Cara-cara bertepuk tangan. Saya pernah ngobrol dengan seorang ahlul kasfi ya. Beliau salah satu turunan dari Mama Alimuddin Kadurama, ya mungkin beliau adalah salah satu turunan dari Setu juga. Saya jadi di dalam ilmu tasawuf itu tepuk tangan itu tidak boleh. Tepuk tangan itu tidak boleh. Jadi ada riwayat menyatakan bahwa Kasidan ini itu tepuk tangan sehingga diusir oleh Imam Alimuddin. Karena apa? Karena di dalam tasawuf itu tidak boleh ada tepuk tangan. Ya. Makanya di dalam fikih itu tepuk tangannya beda, ya. Tepuk tangannya beda. Bukan batnan wa batnan, tapi batnan wa zahron. Zahron wa batnan. Bukan batnan wa batnan. Ada kaifiyah batnan wa batnan di sebagian, tapi itu tidak termasuk aula, ya. Yang aula itu batnan wa zahron. Wa yajri dzalika fi baqiyatil kaifiyah fama taqassadat al-la'ba. Kapan saja seorang perempuan melakukan tepuk tangan ketika mendengar atau melihat imamnya dalam keadaan lupa sholat, bikos dilakbi, tapi niatnya niat iseng, ya, bukan niat ngasih tahu, batalat sholatuha, maka batal sholatnya. Li'anna qasdul lakbi manafun lis sholat, karena keisengan di dalam sholat itu menafikan sholat. Hatta lau asyarat bi usbu'iha bi qasdil lakbi alimatan bitahrim batalat sholatuha. Hatta andai kata seorang perempuan itu memainkan jarinya hanya niat iseng dan tahu dengan dengan keharaman daripada iseng itu, maka batalat sholatuha. Wala yadribu at-tasfiq wa in kasura wa tawalat haitsu kana biqadril hajat fal qadrul muhtaj ilaihi lil i'lan. Maka tidak madarat, artinya tidak berdampak pada keabsahan sholat itu tepuk tangan, walaupun jadi bukan tepuk tangan gini gitu.
Si imam diem baik, belum ngerti. Satu kali lagi goyang. Sampai 3 kali. Ya. Wa in kasurat, walaupun banyak. Wa tawalat, dan berturut-turut. Ya, kan kalau di dalam batal sholat itu kalau berturut-turut batal. Ini mah ya, mana tuh? Gini. Tuh 2, 3 ya. Tapi kadang nih, kalau nggak ngaji itu perempuan kadang-kadang sama, dia nyebutnya subhanallah. Oke, percaya. Ya, oke. Bapak salat raweh ya. Nah, itu menjadi imam. Makmumnya laki-laki. Di belakang kan ada perempuan. Yang laki-laki baca subhanallah, perempuan rame baca subhanallah. Emang begitu. Padahal perempuan itu ya. Coba kan kalau ini ikhtilaf ya. Ada yang membolehkan perempuan itu terlihat ininya. Tapi kan yang paling aula itu hanya terlihat ininya. Makanya sebagian kalau di daerah-daerah Jawa itu mukena itu betul-betul rapi, yang terlihat itu hanya. Makanya wajar ketika dia tepuk pasti ya. Karena haitsu kana bimik daril hajat, ya, karena memang butuh untuk mengingatkan. Nah. Fal qadrul muhtaji lailil i'lan, kebutuhan itu karena memang untuk mengingat. Wa in kasura, walaupun sampai 2-3 kali. Kal af'alil khafifah, maka itu termasuk dalam gerakan yang enteng. Wa yufariqu bainahu wa baina daf'il mar, ya, beda urusan ini dengan urusan orang menggerakkan tangannya untuk menolak orang lewat. Tuh. Wih. Ada gitu ya. Nah, itu beda. Beda. Itu tidak boleh karena itu termasuk gerakan yang bukan khafifah. Kalau ini mah khafifah ya. Oh, ternyata khafifah itu enteng. Gubernur. Wa yahrumu at-tasfiq kharijas shalah. Nah, ada di sini ya, ketahuan. Haram tepuk tangan di luar sholat. Ya. Nih. Because niatnya iseng, ya, iseng. Wa illa, kalau tidak iseng karena kebutuhan, kuriha, maka makruh, ya. Kita mah kiai ceramah pengen tepuk. Ya Allah. Tepuk tangan. Itu suka ada yang dai begitu ya? Enggak ada. Jadi kalau qasdil lagwi itu haram. Tapi kalau niatnya tidak lagwi maka makruh. Pantas ilmu tasawuf itu betul-betul begitu. Jadi ada dari riwayat ini ya. Kan karena beliau dapat riwayatnya langsung dari bapaknya. Beliau. Saya ngobrol, orangnya sudah sepuh lah beliau. Kita ngobrol rahasia. Ada satu rahasia yang beliau ungkap. Sebetulnya bukan begitu ceritanya, karena Mbah Kasidan itu ya tepuk tangan. Kalau ilmu tasawuf nggak boleh tepuk tangan. Kita mah jadi kebiasaan. Apa yang suka tepuk tangan, tukang apa? Tukang main merpati. Wa nuqila Ibnu Hajar al-Qarah mutlaqan. Menurut Ibnu Hajar secara mutlak tepuk tangan itu hukumnya makruh. Mau apapun itu, mutlak. Ya. Yang namanya mutlak itu ya mutlak. Air ya, air apa saja mutlak itu air. Wa an ghairihi,
ya selain daripada Ibnu Hajar itu al-hurmah mutlaqon. Ibnu Hajar kan ada pakar hadis, ada pakar fikih. Nah, kalau pakar fikih menyebutkan, nah itu makruh saja. Kalau pakar tahu itu kan, oh ya, wa an ghairi al-hurmah mutlaqan. Illam yakun hajatan, kecuali memang ada kebutuhan. Berarti kita ketinggalan bis, woi, woi, nah itu. Ini mah ceramah pengen ditepuk tangannya kiai, aduh. Kiai suruh ngaji tasawuf, ngajinya fikih doang, itu sapinah doang. Wa illa jaza, maka kalau memang ada suatu kebutuhan, katasfik fil majlis zikri, seperti tepuk tangan di majlis zikir. Kalau memang ada kebutuhan maka boleh, tapi tetap hukumnya takbir, Allahu Akbar. Udah nggak usah tepuk tangan dah. Jadi bicara tepuk tangan. Wal khunsa kal mar'ah, sementara status seorang khunsa itu seperti perempuan, ya, seperti perempuan. Aifidomi, dari urusan cara dia berdiri harus seperti laki-laki, seperti perempuan. Watasfik, dari mengingatkan dia jangan baca subhanallah tapi tepuk, wagoy rizalik, dan selainnya. Loh, itu yang membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan ketika terkena ada hal kasus dalam sholatnya si imam lupa, maka mengingatkannya dengan cara tepuk, ya. Di kampung-kampung itu kan kadang begini. Jadi berjamaah Ramadan setelah tarawih itu kan ada yang khusus, kalau di masjid bapak-bapak, kalau di majelis perempuan, nah, itu rame dulu, ya. Tepuk tangan, bukan tepuk, ya. Di kita kan kadang disatuin, ya, sehingga kalau makmum laki-laki mesti tahu subhanallah, di belakang rame subhanallah. Subhanallah rame, padahal cara mengingatkan perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Laki-laki membaca subhanallah, perempuan mah dengan bertepuk, dan bertepuk tangan itu kalau ada hajat itu boleh. Tapi di sini sebutkan kharijas shalah di luar sholat, niatnya cuma iseng, ya, apalagi nepukin rada. Aduh, itu hukumnya haram. Menurut Ibnu Hajar, al-karohah mutlakon, mutlak itu mau niat apa saja pokoknya mah makruh aja. Tapi wa'an ghairihi, selain daripada Ibnu Hajar, ini kalangan bilusus, kalangan ulama-ulama sufi, secara mutlak tepuk tangan itu haram. Itu mau jadi kebiasaan, ya, jadi kebiasaan. Jangankan itu, guru-guru TK tepuk dokter, prok. Ada tepuk kanan, tepuk sakinah, aduh ya Allah. Ya itulah kalau ngaji fikih, man ta'allamal fikhi bi ghairi tasawufin faqad tafassaqo. Orang ngaji fikih doang nggak ngaji tasawuf ya pasek gitu. Nah, itu ya. Ya. Makin kita mengkaji ternyata kita makin baca salah. Lillahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Allahumma fiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.